Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yo, Shalom princess and princesses! How are you today? Awesome, incredible, yes. Wah, adik-adik, akhirnya kita bertemu lagi bersama dengan Karika. Wah, adik-adik semua, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Good, semuanya sudah siap. Oke, baiklah, sebelum kita mulai untuk beribadah, Karika mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Ayo adik-adik yuk. 1, 2, 3, semuanya tutup matanya. Semua lipat tangannya. Dan yuk kita mari sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dan kami semua mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kiranya Bapa Engkau yang boleh memberikan kami hati yang mau dengar-dengaran, mau taat dan tidak main gadget, tidak tidur-tiduran saat beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu doa Bapa kami. Mari adik-adik kita doa Bapa kami dan adik-adik boleh mengikuti doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik semuanya hebat-hebat. Semua boleh angkat jempolnya. 1, 2. Wah, kalian tuh hebat-hebat loh. Bisa doa dengan baik dan juga taat. Wah, puji nama Tuhan ya. Adik-adik semua, apakah adik-adik semua sehat-sehat di rumah? Ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Oke.
Oke, adik-adik semua yang tidak sehat kenapa? Apa? Baiklah. Yang sehat karena tidak enak badan, pusing. Apa? Tidak sehat karena apa? Gak dikasih uang jajan sama mama. Ya, adik-adik. Gak boleh kayak gitu ya, adik-adik. Tetap harus bersyukur meskipun tidak dikasih uang jajan sekalipun. Oke, adik-adik yang sehat-sehat, yang setuju sama Kak Ripka kalau adik-adik semua sehat-sehat semua. Yuk adik-adik semua bilang baik, baik, baik. Bisa? Bareng-bareng? Oke, 1, 2, 3. Semuanya baik, baik, baik. Wah, hebat, hebat. Oke adik-adik, apakah adik-adik masih ingat biasanya Kak Ripka suka ingetin apa ke adik-adik? Betul, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk sering makan sayur dan juga minum vitamin. Dan juga jangan lupa untuk cuci tangan. Betul sekali, hebat-hebat. Nah, jika adik-adik sedang berpergian, adik-adik jangan lupa untuk apa? Menjaga jarak dan harus memakai masker. Betul sekali. Itu untuk menjaga adik-adik ya ketika adik-adik keluar rumah. Oke adik-adik? Wah, semua pintar-pintar. Oke adik-adik, sekarang Kak Ripka mau tanya nih sama adik-adik nih. Hari ini tema minggu kita tentang apa ya? Ya, ada yang tahu tidak? Hah? Kebaikan Tuhan? Betul, menceritakan kebaikan Tuhan. Adik-adik boleh ikutin gerakannya Kak Ripka ya. Menceritakan kebaikan Tuhan. Bisa? Sekali lagi ya, ikutin. Menceritakan kebaikan Tuhan. Oke, adik-adik pinter-pinter. Maksudnya menceritakan kebaikan Tuhan itu apa Kak Ripka? Nah, jadi menceritakan kebaikan Tuhan itu maksudnya adalah adik-adik menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu baik. Dia mau lahir, dia mau mati, dia mau bangkit buat tebus dosa kita semua adik-adik. Nah, untuk itu kita harus bersyukur dan juga menyanyikan lagu tentang ucapan syukur kita. Nah, hari ini Kak Ripka mau ajak adik-adik untuk nyanyikan satu lagu yaitu Yesus berpesan. Artinya kita harus memberitakan Injilnya Tuhan. Oke, adik-adik siap untuk menyanyikan lagu ini dengan sukacita? Oke, hebat-hebat semuanya. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Let's go some kids. Teteret teret. Hush. Let's go some kids. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita. Dan katakan Yesus berpesan, Yesus berpesan dalam malam gelap. Kamu harus jadi lilin penerang anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi. Tapi semuanya tepuk tangan dulu yuk. Ya, hebat. Katakan Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap. Kamu harus jadi lilin penerang anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah.
jadi lilin penerang anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, dalam dunia ini bersinarlah, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena kita menyembah Tuhan yang besar. Karika minta semuanya untuk tutup matanya. Let's close your eyes. Dan kita mau nyanyi dan menyembah Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Mari kita menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kita nyanyi lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Katakan menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hey hey hey, yo yo yo, awesome kids. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik semuanya, Karika harap semuanya boleh duduk rapi, sikap yang manis dan juga tenang saat mendengarkan firman Tuhan ya. Oke adik-adik semua, dan semua menunjukkan sikap yang baik, yang hebat, yang rapi. Oke adik-adik semua? Semuanya hebat. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye, God bless you. Shalom kids. How are you today? Apa
Apa kabarnya hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke adik-adik, tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan, sudah bersuka cita memuji namanya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Doakan Kak Ika pimpin. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami hari ini datang kepadamu lebih dekat lagi lewat mendengar cerita firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang biasa kita sebut apa? Paskah. Iya betul adik-adik. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut dan juga menyelamatkan kita semua. Siapa di sini yang bangga dengan Tuhan Yesus? Siapa angkat tangannya? Ya, Tuhan Yesus adalah superhero kita. Dia lebih daripada siapapun. Dia lebih dari Batman. Dia lebih hebat dari Superman. Dia lebih hebat daripada Spider-Man. Dia adalah superhero. Superhero di dalam hidup kita. Superhero yang sesungguhnya adik-adik. Nah, karena dia sudah bangkit, jadi adik-adik harus tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Siapa yang semangat adik-adik? Angkat tangannya. Yeay! Kak Ika sukacita sekali melihat adik-adik bersukacita. Adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia masih bersama dengan murid-muridnya. Nah sekarang kita mau membuka Alkitab kita mau baca beberapa perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Siapa yang mau tahu? Yuk kita buka Alkitab kita. Bagi yang sudah bisa membaca boleh dibuka Alkitabnya. Kalau belum bisa membaca, Kak Ika akan membacakannya. Adik-adik dengar dan simak dengan baik ya. Siap? Yuk kita buka di dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, ada beberapa hal yang bisa kita ambil lewat pembacaan firman Tuhan tadi. Apa saja ya? Coba kita lihat di sini. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Siapa sih sebenarnya yang disuruh pergi oleh Tuhan Yesus? Siapa adik-adik? Ya, murid-muridnya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya 12 orang itu saja adik-adik. Murid-muridnya juga adalah kita. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian semua adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Jadi di ayat ini Tuhan tidak hanya berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu,
tapi dia berkata kepada semua orang yang percaya kepada Yesus bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, berarti bagaimana Kak? Caranya bagaimana? Nah, caranya mudah adik-adik. Adik-adik, kemanapun adik-adik pergi, kemanapun adik-adik melangkah, ingat, harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus bilang, kita harus mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita tentang firman Tuhan. Caranya bagaimana Kak Ika? Gue kan belum bisa baca Alkitab, aku belum bisa kasih tahu mereka. Nah, adik-adik tidak usah khawatir. Bagi adik-adik yang kelas balita, itu sangat-sangat mudah menceritakan kebaikan Tuhan. Contohnya bagaimana? Adik-adik kalau sering nyanyi lagu-lagu tentang Tuhan Yesus, itu sama saja sudah menceritakan kebaikan Tuhan adik-adik. Adik-adik bisa bernyanyi, God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Itu namanya adik-adik sudah menceritakan kebaikan Tuhan. Ada banyak cara adik-adik. Nah, lewat hidup adik-adik, adik-adik rajin berdoa, adik-adik rajin menolong orang lain. Nah, orang lain akan melihat, wah ternyata adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, pada saat mereka melihat seperti itu, adik-adik dekati mereka, lalu kasih tahu tentang kebaikan Tuhan. Beritahu mereka bahwa, hey, aku punya superhero loh. Superheroku yaitu Yesus. Dia hebat. Superheroku itu dia lebih daripada Batman, daripada Superman, daripada Spiderman. Namanya Yesus. Begitu adik-adik. Jadi kemanapun adik-adik pergi, misalkan pergi ke sekolah, pasti ketemu kan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Nah, itu adalah saat yang tepat, tempat yang cocok untuk adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik harus tetap baik kepada semua teman-teman sehingga mereka bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan Yesus ternyata baik-baik ya. Nah, pada saat mereka menyadari bahwa adik-adik merupakan anak-anak yang baik, di situ adik-adik menceritakan kebaikan Tuhan. Di sekolah, terus di mana lagi ya? Di rumah, di lingkungan rumah. Ada tetangga-tetangga kan? Nah, di situ adik-adik boleh berteman baik dengan mereka. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Lalu, apa ya? Oh, misalkan adik-adik mau membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Caranya mudah adik-adik. Ajak teman-temannya, ajak tetangganya untuk dengerin firman Tuhan. Kemana? Ke gereja. Tapi kan gerejanya masih belum buka karena pandemik. Ajak teman-teman adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah seperti ini. Kasih tahu mereka, hari Minggu kita ada cerita firman Tuhan loh. Kamu mau dengar nggak? Yuk kita nonton bareng-bareng. Nah, itu artinya adik-adik sudah bawa jiwa loh. Itu artinya adik-adik sudah mendengarkan, sudah mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Di situ artinya adik-adik sudah menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bisa adik-adik melakukannya? Bisa, pasti bisa ya adik-adik. Jadi kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan tugas kita adalah menyebarkan tentang kebaikan Tuhan, mengabarkan kabar baik. Ingat ya adik-adik, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita adalah laskar-laskarnya.
Masih ingat kan lagunya? Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Yo, kok nembak sih? Katanya tadi tidak menembak. Iya adik-adik, jadi kita adalah Laskar Kristus. Kita menembak musuh kita siapa? Iblis. Nah, karena kita adalah laskarnya, jadi kita harus semangat untuk mengabarkan tentang kebaikan Tuhan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kita harus sebarkan kebaikan Tuhan Yesus. Katakan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita bahwa Tuhan Yesus baik. Nah, Kaika mau ajak teman-teman, adik-adik untuk nyanyi bareng-bareng nih. Tahu kan lagunya? God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Sekarang kita ganti ya dengan nama adik-adik nih. Contohnya nih Kaika. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to Ika. Karena nama kakak Kak Ika, jadi kakak sebut nama Kak Ika. Adik-adik sebut nama adik-adik ya. Ready? Siap? Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3, go. God is so good, God is so good. Siap-siap. God is so good, is so good to. Yeay, masih kecil suaranya, masih belum pede sebut nama sendiri. Yuk, sekarang lebih semangat sebut namanya. Ayo, sama-sama ya. Let's start it. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to. Yeay, udah semangat adik-adik. Tuhan itu baik. Karena Dia sudah baik, kita juga harus menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, menyebarkan kebaikan Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain semuanya mereka tahu bahwa kita punya superhero yang luar biasa, yaitu Yesus. Kenapa Dia superhero? Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Adik-adik, yang menyelamatkan adik-adik adalah Tuhan Yesus, bukan superhero yang ada di TV. Adik-adik, itu mereka hanya tidak nyata, tidak real ya adik-adik. Yang sebenar-benarnya superhero kita yang benar-benar mati untuk adik-adik adalah Tuhan Yesus. Dia adalah superhero satu-satunya di dalam hidup kita, di dalam hidup adik-adik, yang menyelamatkan kita bukan hanya dulu, tapi sekarang dan selama-lamanya. Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia selalu menyelamatkan kita, asalkan kita selalu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yeay, sama-sama yuk ikuti Kak Ika. Jesus is my superhero. One more time. Jesus is my superhero. Yeay. Nah, jadi demikian adik-adik cerita firman Tuhan pada minggu ini. Kakak berharap adik-adik semakin dikuatkan, semakin percaya bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi adik-adik. Nah, jadi adik-adik juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, seperti tadi yang sudah kita bahas. Oke adik-adik, tidak terasa waktunya sudah habis. Kita akan berpisah adik-adik. Tapi adik-adik tidak usah sedih ya, karena setiap minggunya kita akan selalu standby untuk melayani adik-adik. Oh iya adik-adik yang sebentar lagi mungkin akan
ulangan semester. Adik-adik semangat ya. Dan adik-adik harus tetap berdoa sama Tuhan Yesus agar sekolah kembali normal ya adik-adik. Nanti kan bulan Juli akan kembali normal kan bersekolah. Doakan tidak ada lagi hal-hal yang membuat sekolah tidak kembali dibuka, supaya kita semuanya bisa ketemu bersama dengan teman-teman ya adik-adik. Semangat belajar mandiri ya adik-adik ya. Walaupun sekolah di rumah, adik-adik harus berusaha untuk belajar mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yuk kita mau berdoa, kita lipat tangan. Ayo lipat tangannya, ayo yang di sana lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah superhero kami. Kami bangga punya superhero seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami untuk dapat menyebarkan kebaikan-Mu, menceritakan kebaikan-Mu kepada orang-orang yang kami temui. Kami siap menjadi laskar-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu minggu depan lagi. Jangan lupa adik-adik untuk jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi supaya selalu fit ya adik-adik, sehingga adik-adik bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan melakukan segala tugas-tugasnya dengan baik. Oke, sampai di sini dulu. Salam untuk mama, papa, dan semua yang ada di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.